Awam yang terlibat dalam dunia politik merupakan satu kekuatan besar dalam gereja. Mereka diutus dan ditugaskan untuk memperlihatkan wajah kasih Allah pada dunia. Bagaimana kiprah mereka dalam dunia politik dan bagaimana idealnya? Dan bagaimana mereka memaknai perutusan mereka? Tentang ini kita akan berbincang lebih dalam dengan dua narasumber kita, Bapak Dominikus Waso, Ketua Kerawam Keuskupan Ruteng, dan juga Bapak Yoakim Jahati SAG, politisi Partai Golkar sekaligus Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Manggarai. Bincang-bincang pastoral kali ini akan membahas tentang gembala dalam dunia politik. Untuk itu di studio kami telah hadir dua narasumber kita dan kita akan langsung berdiskusi dengan Bapak Dominikus. Selamat datang Bapak Domi. Ya, Bapak Domi, Sinode 3 Keuskupan Ruteng menandaskan pentingnya perhatian gereja kepada awam Katolik yang berkiprah di dunia politik. Apa yang melandasinya? Baik, terima kasih. Keterlibatan awam dalam bidang sosial politik menjadi bidang kerasulan khas dari kaum awam yang terlibat aktif dalam tata dunia. Dan hal ini tentu bersumber dari panggilan dasar gereja sendiri, yaitu memperjuangkan hadirnya nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Nilai-nilai itu tampak dalam memperjuangkan keadilan, kedamaian, kebenaran, kejujuran dalam hidup bermasyarakat. Dan dasarnya kita kembali kepada Tuhan sendiri. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Allah yang kita percayai itu Allah yang justru memilih, memihak dan berada pada mereka yang miskin, yang lemah dan yang tertindas. Hal yang sama juga Yesus Kristus juga dalam perjanjian baru. Itu dia tampil, itu terutama. Dia berada pada mereka yang terutama yang miskin, yang terpinggirkan, yang justru menjadi korban politik penjajah Roma pada masa itu. Dengan kata lain kita bisa mengatakan baik Allah yang kita percayai dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru itu Allah yang ada istilah mengatakan preferential option for the poor. Memilih untuk memihak kepada mereka yang miskin, yang lemah dan yang tertindas. Dan hal yang sama ini juga kemudian dalam gereja kita sesudah Konsili Vatikan II, dalam semangat ini juga ditegaskan juga dalam dokumen Apostolicam Actuositatem yang berbicara tentang keterlibatan awam dalam gereja maupun di tengah masyarakat, tapi juga terutama ada dokumen Gaudium et Spes. Dan menarik dalam Gaudium et Spes itu nomor 1 dengan begitu indah ditegaskan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan umat manusia dewasa ini, terutama mereka yang miskin dan yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Dan panggilan inilah juga oleh Gereja Keuskupan Ruteng kemudian disuarakan kembali dalam Sinode 3 dan komisi bergerak dalam roh ini. Baik Bapak, seperti apa profil politisi Katolik yang gereja harapkan saat ini? Para politisi, sekali lagi yang awam kita yang terlibat dalam politik praktis, itu menjadi tugas khas. Maka kita punya impian, kader-kader awam kita yang terlibat dalam bidang politik, pertama kita harap mereka itu datang dengan mengusung nilai iman yang dia anut. Nilai iman ini di sini pertama diharapkan mereka mewujudkannya itu dalam perilaku yang paling sederhana. Pertama dia jujur dan tidak korupsi. Ini kan kalau ini dia dilaksanakan berarti misi
gereja tampil di sana. Terus yang kedua, dia juga awam yang para politisi kita yang sungguh memperjuangkan kepentingan umum atau bonum commune, di mana dia tidak hanya memperjuangkan kepentingan gereja ansih, tetapi dia memperjuangkan kepentingan masyarakat umum yang mencakup kemanusiaan. Dan di sini yang macam mana itu? Tentu kita lihat juga bahwa di sana kalau mereka memperjuangkan keadilan, kebenaran, tentu solidaritas, dan juga memperjuangkan kelestarian alam juga, itu menjadi nilai-nilai kerajaan Allah yang juga diperjuangkan. Dan juga yang berikut, kita mengharapkan awam kita yang terlibat dalam bidang politik juga dalam konteks Indonesia. Kita minta supaya sungguh ini terlibat dalam mempertahankan keindonesiaan kita yang terpatri dalam 4 pilar kebangsaan. Dia mempertahankan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini wajah Indonesia. Dan yang terakhir, kita mengharapkan juga bahwa para awam kita juga terlibat dalam pembangunan masyarakat yang membangun keutuhan hidup. Dan hidup di sini tentu selain rohani jasmani, tapi juga pembangunan juga ekonomi memang penting. Tapi ingat, ekonomi juga kita pertimbangkan juga untuk kepentingan jangka panjang dalam arti generasi anak cucu kita, antara lain juga dengan memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup. Konteks kita, Flores, Manggarai ini pulau kita kecil. Kita sangat berharap bahwa para politisi kita juga terlibat. Dia tidak hanya sekedar mau mencapai keuntungan ekonomis yang sesaat, tapi juga pertimbangkan alam Manggarai yang Tuhan anugerahkan ini itu dirawat dan dipelihara untuk generasi yang tidak singkat, tetapi generasi yang jangka panjang. Maka pergulatan gereja keuskupan kita yang bagaimana berusaha untuk menolak tambang yang membongkar, yang merusak alam, itu mungkin juga kita harapkan jadi roh juga yang menjiwai para politisi kita yang terlibat baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun juga dalam itu para penegak hukum di yudikatif. Itu sih. Baik Bapak, apa yang sudah dibuat oleh Komisi Kerawang Keuskupan Ruteng dalam pendampingan para politisi Katolik, terutama dalam konteks lokal kita Manggarai Raya ini? Baik, komisi sudah kami ikut sejak paling kurang kami menjadi ketua komisi. Beberapa hal, pertama, menjelang pemilihan anggota legislatif, kita mengadakan acara jumpa caleg. Jumpa caleg ini mengapa? Karena yang tampil dalam konteks wilayah kita adalah mayoritas putra-putri gereja. Jadi ini kita boleh katakan mereka ini adalah putra-putri terbaik dari keuskupan ini yang bertarung. Maka dengan kita ajak mereka jumpa caleg ini, dan di sana prinsip ajaran sosial gereja terutama dalam bidang politik juga ini diperkenalkan. Selain itu juga pernah juga kita melaksanakan tepatnya dalam rangka mempersiapkan Pileg yang terakhir tanggal 3 November 2018, kita memperkenalkan, kita sebut sebagai promosi ajaran sosial gereja dalam hidup berpolitik bagi para tokoh awam yang waktu itu mayoritas mereka yang hadir itu para caleg. Mereka hadir untuk ada bersama. Dan menarik, waktu itu datang dari semua utusan caleg-caleg dari beberapa partai, dan sehingga pertama-tama mereka tampil akrab saja itu sudah membawa pesan. Itu apa? Yang berikut dalam bidang pewartaan tentu bekerja sama dengan Komisi Kateketik, kita juga mendidik pertama umat kita juga mengenal prinsip-prinsip gereja dalam hal pemilu. Terus juga kita juga memperkenalkan juga turut mempromosikan surat gembala, baik surat gembala KWI maupun surat gembala Uskup Ruteng. Dan pada menjelang hari pemilihan, kita
untuk tahun pemilu terakhir itu menurut saya sangat masif. Semua paroki itu menanggapi seruan komisi di mana ada misa perutusan para caleg. Jadi baik untuk DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Dan ini sangat menarik dan ini menjadi banyak mereka merasa bahwa mereka tersapa. Terus yang berikut juga kita dalam rangka pendampingan para politisi untuk wilayah 3 kabupaten ini memang belum maksimal. Tapi kita berharap ke depan. Sebenarnya dalam waktu-waktu yang lewat ini ada beberapa program yang mesti kita buat. Tetapi karena halangan COVID maka hal ini terpaksa tidak bisa kita buat. Dan berikut juga mereka-mereka yang terlibat dalam misalnya jadi politisi ini juga kita menyapa juga para mulai aparat desa kita. Itu para calon bupati, wakil bupati dari 3 Manggarai ini. Juga kita kali-kali lalu kita sudah pernah sampai dengan waktu misa perutusan mereka menjelang hari pemilihan. Dan itu dirasakan sangat bagus di mana orang merasa bahwa lihat mereka tampil akrab. Walaupun pada saat itu tentu sudah memberi pesan. Paling kurang mendinginkan katakanlah riak-riak yang panas di tengah masyarakat waktu kampanye dan juga jelang pemilihan. Dan kita juga dalam konteks DPR RI kita sudah paling kurang 2 kali mengadakan ini jumpa caleg itu yang mendapat apresiasi cukup meluas baik di tingkat daerah kita maupun juga tingkat nasional kita mendapat apresiasi waktu itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Domi. Di sini juga sudah hadir Bapak Yoakim Jahati SIG, politisi Partai Golkar. Nah, Bapak, sudah berapa lama Bapak berkiprah di dunia politik? Kita ketahui bahwa latar belakang Bapak adalah seorang katekis. Kenapa sampai mau bergabung dalam dunia politik? Baik, terima kasih. Ketika pertanyaan itu sekitar berapa lama saya berkiprah atau mulai start saya masuk di dunia politik, saya kembali kepada hakikat awal sebelum saya mengatakan pada tahun sekian, karena kalau dihitung tahun sekian itu menunjukkan bahwa akan ditemukan jumlah tahun dan akan dari tingkat mengukur seseorang itu seberapa lama gitu. Tetapi pada prinsipnya bahwa manusia itu dilahirkan sejak dalam kandungan ibu, dia sudah ditakdirin dari son politikon, manusia itu berpolitik kan begitu. Tetapi kalau pertanyaan itu merujuk pada tahun berapa saya terjun ke politik praktis, saya pastikan bahwa semenjak saya menjadi mahasiswa, 2 hal ini juga ketika saya beraktif menjadi aktivis organisasi, 2 hal ini juga saya tidak bisa dipilahkan antara politik praktis dengan aktivitas saya sebagai aktivis organisasi kemahasiswaan pada waktu itu. Tetapi saya baru bergabung dengan partai politik sekitar pada tahun 2010. Semenjak saya menamatkan pendidikan saya di Sekolah Tinggi Pastoral 1 Sirius Ruteng. Ya, itu pilihan pertama, langsung ke politik praktis dan puji Tuhan pilihan saya pertama ke Partai Golkar sampai hari ini. Baik, apa kemudian yang mendorong Bapak Yoakim untuk mau berprofesi sebagai politisi? Karena kita tahu bahwa menjadi politisi itu tidak mudah, banyak hal yang harus dilalui. Kira-kira apa dorongan utama? Baik, terima kasih. Dorongan utama itu mungkin juga hal ini terbentuk ketika saya menjadi mahasiswa di Pasruteng. Di lembaga pendidikan itu saya juga diberi ruang seluas-luasnya untuk bisa berekspresi. Nah, pada waktu itu ada banyak hal yang saya jumpai. Dan di tempat kuliah juga saya diajarkan ajaran sosial gereja, pastoral politik. Sehingga saya pada saat itu menunjukkan bahwa memang pada dasarnya politik itu pada prinsipnya adalah panggilan yang sangat luhur dan mulia. Di politik kita bisa berbicara dan mengambil bagian yang paling penting untuk memajukan kesejahteraan bersama seperti apa yang disampaikan oleh tadi Pak Ketua Kerawam. Untuk kita bisa berbuat lebih untuk kebaikan masyarakat, kebaikan umat di Kuskupan ini. Tentu bicara tentang tantangan, ya saya rasa semua pilihan hidup ada tantangan. Peluang dan tantangan pasti semua ada,
Tinggal kita bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan itu menjadi sebuah, bagi saya tantangan itu menjadi sebuah kekayaan bagi saya untuk bisa lebih menjadikan diri saya lebih baik dari hari ke hari, kan begitu. Tadi Pak Domi sudah menggambarkan banyak hal tentang profil politisi Katolik yang diharapkan oleh gereja. Bagaimana tanggapan Bapak terkait ini? Hemat saya dan bagi saya ini menjadi sebuah keharusan, sebuah imperatif siapapun awam Katolik yang terjun ke politik praktis harus menjadikan itu semua sebagai dasar atau pedoman dalam berpraksis setiap hari. Karena kalau misalnya para politisi itu tidak dibekali dengan hal-hal yang telah disampaikan itu menurut saya hampa. Dia bergerak dalam ruangannya hampa. Sehingga dari mana dia start dan berakhir di mana juga, dia tidak memiliki patokan ataupun pedoman dalam penunjukan. Menurut saya apa yang disampaikan tadi sangat ideal, dan saya sebagai politisi juga yang ikut sebagai praktisi politik akan mencoba untuk menjadikan itu sebagai amanat atau panduan dalam kehidupan saya sebagai politisi di Kabupaten Manggarai ini, kan begitu. Tadi yang digambarkan sangat ideal, jujur, kemudian tidak korupsi dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira dalam pelaksanaannya bagaimana itu dilaksanakan? Ya, baik. Bicara jujur, tidak korupsi, memperjuangkan kepentingan banyak orang, hadir sebagai garam dan terang, itu merupakan cita-cita ideal. Ya, saya mulai dari yang pertama soal jujur. Bicara jujur atau tidak ini memang sangat abstrak. Tetapi pada prinsip dasarnya semua kita akan terbentuk dari mana rahim mana kita dilahirkan. Dari lingkungan keluarga kita harus dididik dan dibina menjadi manusia yang jujur. Kita masuk dalam level berikut ke dunia pendidikan sampai pendidikan tinggi. Saya rasa juga jujur atau tidak hanya seseorang itu, apakah itu politisi ataukah itu seorang guru atau umat biasa atau umat yang lainnya, menurut saya juga karakter jujur atau tidak itu terbentuk dalam keluarga. Begitupun dengan hal korupsi. Ya. Bicara tentang korupsi juga memang terkadang masyarakat kita mengenai dahi bahwa pada umumnya perpolitikan kita di Indonesia, mungkin juga di Manggarai, itu bicara korupsi itu menjadi bagian hal yang menjadi ketakutan banyak orang. Tentu juga menjadi hal yang membuat semua orang sama-sama berpikir supaya korupsi ini harus dihilangkan, begitu. Lalu soal tanggung jawab dan hal-hal lainnya, menurut saya segala sesuatunya bisa dijalankan kalau misalnya politik itu menggunakan hati nurani. Ya, kekuasaan itu ada kalau tidak dilatari dengan hati yang bersih, memperumani ajaran-ajaran Kristus. Saya rasa juga itu sama hampa dan sesuatu mustahil untuk bisa diterapkan di tengah dunia kita yang banyak tantangan dan apa begitu. Baik, terima kasih kembali ke Pak Domi. Tadi Bapak sudah menyebutkan hal-hal yang sudah dibuat oleh Komisi Kerawam untuk para politisi kita. Nah, bagaimana tanggapan mereka atas inisiatif dan program-program yang sudah dibuat oleh Komisi Kerawam ini? Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya coba sedikit menyentil mengapa saudara kita Pak Yakim yang sekarang politisi sudah 2 periode ya di DPRD Kabupaten Manggarai dan sekarang juga sebagai ketua Partai Golkar, kans ke depan untuk pada level maupun juga posisi-posisi yang terbuka. Tentu ini kita bagi saudara kita ini tentu ruang bagi dia untuk bergerak menjadi sangat terbuka. Dengan latar belakangnya sebagai seorang agen pastoral yang tamatan dari Stipas, bahkan ini juga sebenarnya kembali menegaskan bahwa ketika orang menganggap politik itu sebagai sesuatu yang kotor, justru ini tidak. Politik sesuatu yang suci. Kesucian politik itu terletak pada di mana mereka justru juga memperjuangkan ini katakanlah misi Allah di dunia. Menegakkan keadilan, perdamaian, solidaritas, segala macam. Itu juga ini
tugas yang memang pada para politisi, dan ini juga sebenarnya mereka juga melaksanakan tugas, apalagi dalam konteks keuskupan kita, mereka adalah juga sekarang ini para gembala yang terbaptis. Mereka ini juga para gembala yang terbaptis. Baik, berkaitan dengan tanggapan dari beberapa kegiatan, saya menangkap pertama, para politisi kita merasa mereka tersapa. Selama ini mereka sering merasa seolah kami ini berjuang sendiri, jalan masing-masing segala macam. Tapi gereja coba menyapa mereka sebagai putra-putri mereka, putra-putri gereja. Dengan demikian saat itu mereka merasa bahwa kami ini masih dihitung sebagai orang Katolik. Itu beberapa reaksi yang sempat saya tangkap. Dan mereka juga juga kemudian merasa bahwa kami ini ternyata juga tidak sekedar hanya merebut posisi. Tapi kami juga dalam tanda petik dalam konteks tahun penggembalaan boleh katakan mereka juga baru merasa sadar bahwa kami ini juga gembala. Gembala yang melaksanakan tugas penggembalaan Tuhan dalam bidang sosial politik. Tentu juga kita lihat bahwa di tengah mereka berkompetisi, ternyata juga kita bawa sentuhan gereja hadir, termasuk juga selain itu juga misalnya waktu sebelum mereka bertarung secara real, gereja menyapa mereka, misa perautusan, semacam buat vai dalam konteks budaya kita, justru mereka merasa bahwa kami ini adalah juga dihargai oleh gereja juga. Itu paling kurang yang kami tangkap. Iya, adakah tantangan yang Bapak Domi temukan dalam pendampingan para politisi Katolik kita selama ini? Apakah ada penolakan atau mungkin ada hal-hal lain? Bagi saya dari pengalaman, justru tantangan yang berat adalah semua mereka ini orang gereja, dalam arti orang Katolik. Jadi di mana kita ini kan berada dalam daerah mayoritas, jadi banyak para politisi kita, baik yang di eksekutif, legislatif maupun juga di yudikatif, tapi kita menyoroti situasi khusus dalam konteks mereka yang terlibat dalam eksekutif dan legislatif. Ini adalah orang-orang kita. Ketika misalnya gereja tampil, dirasakan ini lebih condong ke sana, menimbulkan resistensi dari kelompok sebelah, segala macam. Tapi syukur kepada Allah bahwa sampai hari ini komisi berusaha sedemikian rupa dia berada di atas semua. Dalam arti dia tidak berusaha untuk pro pada satu orang atau satu kelompok, tapi dia berusaha hadir untuk menyapa semua. Itu ya. Tantangan ketiga juga kita lihat bahwa para politisi banyak para politisi kita masih merasa bahwa mereka ini berjuang ini membawa nama diri sendiri. Belum sampai pada bahwa dia hadir sebagai anggota gereja, putra-putri gereja. Karena itu dia merasa apalagi orang anggap bilang gereja buat apa pada kasih kami. Kami berjuang uang kami sendiri segala macam. Gereja bukan pernah kasih kami uang begini. Nah itu ini tantangan. Tetapi baiklah kita lihat bahwa kita mendorong bahwa ada kenyataan bahwa iman Kristen boleh dikatakan belum menjadi roh yang menjiwai para politisi kita. Makanya kita bersyukur bahwa Pak Yakim yang punya basic latar belakang pendidikan seorang agen pastoral segala macam bisa memberi warna di sana, bahwa perjuangan di sana saya percaya bahwa tidak ringan ya di sana semacam tapi kita berharap bahwa di sana iman itu bisa menjadi semacam tolok ukur yang dalam pengambilan sikap. Walaupun kita mesti katakan bahwa bicara tentang kebenaran, kejujuran segala macam itu ini dunia yang memang tidak mudah. Dan disinilah nurani mereka. Jadi saya senang bahwa tadi
Pak Yakim sendiri juga waktu kuliah telah mendapat bekal dalam bentuk ajaran sosial gereja. Juga saya kebetulan kenal dulu ini beliau punya kiprah di GMNI, di ketua BEM ya, ketua BEM segala macam. Artinya saya berharap bahwa beliau sudah tertempa dengan dan kita harapkan bahwa semoga saja para politisi kita juga jadi iman itu sungguh menjadi semacam pedoman yang jadi tidak sekedar semacam baju yang kalau masuk buka dulu segala macam, tapi yang menghidupi seluruh gitu. kehidupan. Ya. Baik, kita kembali ke Bapak Yoakim. Bagaimana cara Bapak selama ini untuk menampakkan nilai-nilai Kristiani dalam kiprah politik? Tadi sudah disampaikan bahwa banyak politisi kita selama ini seolah-olah berjuang sendiri, seolah-olah tidak punya orang lain di sekitarnya. Nah, bagaimana ini tanggapan Bapak? Ya baik, untuk menjadi garam dan terang itu juga memang susah-susah gampang. Tetapi paling tidak untuk menjadi garam dan terang pada suatu tempat, apalagi yang namanya komunitas politik. Karena kita disadari bersama bahwa di sana ada berbagai kepentingan yang harus diperjuangkan oleh masing-masing banyak pihak. Lalu bagaimana saya bisa menempatkan diri pada kontes-kontes seperti itu supaya saya bisa menunjukkan kepada orang bahwa saya adalah agen pastoral, seorang katekis yang memang dibekali untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Kristus ke dunia perpolitikan. Lalu bagaimana posisi saya? Ya, pertanyaan ini memang agaknya memang sulit dijawab, tetapi paling tidak yang pertama pengalaman yang saya lakukan, tentu saya tidak langsung menampakkan diri bahwa saya adalah orang yang mampu menyelamatkan banyak orang. Saya juga tidak langsung begitu vulgar mengajak orang semua bahwa apa yang dilakukan selama ini salah, ini yang benar, tentu tidak. Karena begitu kita vulgar, maka resistensi itu bakalan ada. Itu tadi karena ketika kita bergabung apakah itu partai politik, apalagi yang kalau sebuah misalnya di lembaga DPRD, ada banyak kepentingan di situ. Sehingga menempatkan diri pada posisi yang tepat, menurut saya mengenal diri sendiri itu yang pertama. Yang kedua, secara perlahan kita mau tunjukkan bahwa memang apa yang kita sampaikan, gagasan yang kita sampaikan, baik melalui perjumpaan kepada siapapun, kepada masyarakat, kepada sesama politisi, minimal kita harus mencerminkan bahwa memang bekal kita ada untuk memperjuangkan politik yang memang yang menjadi target dasar, yang menjadi tujuan utama dari gereja itu, yakni adalah memperjuangkan kesejahteraan bersama, keadilan bagi umat pada umumnya. Bicara tentang tantangan, peluang, bicara tentang menjadi garam, mempengaruhi berpikir cara pandang orang, itu memang tidak mudah. Kurang lebih sekarang memasuki tahun kedua di DPRD. Tetapi paling tidak, saya yang tadi basicnya adalah seorang guru agama, secara perlahan. Awal-awal kita merasa kaku, tetapi dalam perjalanan waktu, ya saya rasakan kalau bicara tentang pengalaman, ya rupanya juga kita masih bisa menjadi menggarami dan membuat semua orang menyadari bahwa memang kita bisa. Ya. Nah, tantangan apa yang paling besar ketika Bapak menampilkan nilai-nilai Kristiani ketika Bapak melakonkan diri sebagai politisi Katolik ini? Sebenarnya bicara kita di Keuskupan Ruteng, saat di Kabupaten Manggarai, tentu juga tidak terlalu ada hal yang menonjol karena kita berada di daerah yang mayoritas. Ya, bahkan kelihatannya itu juga tidak ada terlalu tantangan yang memang untuk kita membumikan ajaran-ajaran gereja gitu, karena mayoritas kita ada di Kabupaten Manggarai ini mayoritasnya beragama Katolik, tentu memiliki pandangan yang sama, cara pandang yang sama, sehingga menurut saya tidak ada tantangannya tidak terlalu begitu berarti. Begitu. Baik, bagaimana cara Bapak kemudian membangun komunikasi dengan Gereja Keuskupan Ruteng sebagai sebuah institusi? Dan kita tahu bahwa di Keuskupan Ruteng gereja juga sebuah
institusi yang begitu besar. Mungkin bagaimana cara Bapak membangun komunikasi itu? Baik, yang pertama saya pahami dulu bahwa pertama saya adalah bagian dari gereja itu sendiri. Ya. Ketika saya menjadi bagian dari gereja itu sendiri, maka saya pahami juga bahwa pentingnya komunikasi antara saya sebagai anggota gereja dengan gereja sebagai institusi. Ada banyak hal yang saya alami, saya rasakan selama ini ketika misalnya arahan, bimbingan, tuntunan dari para imam, para awam yang memang terlibat secara aktif di Keuskupan Ruteng ini menjadikan itu menjadi inspirasi baru serta merubah cara paradigma dan cara pandang saya dalam berpolitikan begitu. Lalu soal bagaimana komunikasi antara saya pribadi sebagai awam Katolik atau sebagai katekis yang terlibat di politik praktis sampai hari ini masih berjalan seperti biasa, baik-baik adanya. Dan tentu selama ini juga senantiasa memohon tuntunan dan petunjuk dari awam Katolik, dari gereja secara institusi sehingga untuk mengingatkan saya manakala saya sudah berjalan pada rel yang tidak benar kan begitu. Itu yang saya alami selama ini. Baik, yang terakhir Bapak Domi, kita kembali ke Bapak Domi. Apa pesan dan harapan Bapak Domi untuk para politisi Katolik kita? Ya. Baik, komisi punya harapan besar bahwa awam itu punya peluang yang sangat luas untuk terlibat mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam masyarakat. Maka apa yang mesti dilakukan kepada para sahabat yang sekarang ini berada di legislatif, di eksekutif, juga yang bisa jadi ada di yudikatif juga dalam konteks daerah kita. Pertama-tama saya ajak semoga para politisi kita, para praktisi kita yang berjuang dalam bidang politik untuk memiliki hati Allah. Dalam arti begini, memiliki perhatian dan keprihatinan yang mendalam tentang kesejahteraan umum. Dan kalau ini dimiliki tentu akan membuka pikiran mereka melihat kiat-kiat yang bisa diperjuangkan melalui kapasitas mereka masing-masing untuk kepentingan masyarakat dalam konteks yang umum. Dan kata lain bahwa mereka punya, jadi para politisi kita yang sekarang yang bergerak dalam aneka bidang pelayanan itu bisa mewujudkan mimpi Allah sebagai gembala, di mana menghantar masyarakat kita ke arah yang lebih adil, damai, sejahtera, dan juga ya tentu lahir batin. Yang berikut, para politisi kita yang sekarang ini menghadirkan penggembalaan Tuhan, hendaklah juga menjadikan iman itu sebagai pedoman dan arah perjuangan. Bahwa sebagaimana Yesus meminta kepada warga gereja, hari ini juga Kristus meminta kepada para politisi kita. Hendaklah kamu licik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Dalam arti bahwa bergerak dalam bidang politik itu tidak bisa berpikir lurus. Ya toh? Butuh kiat. Dan kiat inilah mengandalkan sebuah kecerdasan. Sebagai seorang politisi, dia bisa bergerak dengan segala macam cara, tetapi juga kita butuh satu, ketulusan. Ketulusan yang memperjuangkan bukan kepentingan pribadi atau golongan, tapi juga kepentingan masyarakat umum atau kita sebut sebagai bonum commune itu. Dan karena itu berkat sakramen baptis, berkat sakramen krisma yang juga diteguhkan oleh sakramen ekaristi dan sakramen-sakramen yang diterima, ini kiranya ini memberi kekuatan dan adalah bagus. Gereja sebagai ibu, bunda gereja ini akan sangat terbuka
menerima ini putra-putrinya. Ini jika ada banyak pastor boki kita, semua yang di lembaga pendidikan di mana-mana, juga para awam senior kita yang memang punya perjuangan yang tulus pada masa-masa lalu bisa dijadikan sebagai cermin, bisa minta pendapat pada mereka juga. Terus yang terakhir, kita berharap bahwa para politisi kita, para praktisi politik kita itu jangan menjadi pemecah belah dalam masyarakat. Yang pasti namanya pilihan politik pasti berbeda. Kita akan temukan ada yang berbeda, beda pilihan politik. Tapi kita jangan sampai menjadikan perbedaan ini sebagai alat yang memecah belah. Mari kita belajar juga untuk menghayati demokrasi yang sejati. Menghargai perbedaan pilihan politik sebagai hal yang niscaya. Pilihan politik itu sifatnya istilahnya temporal. Tetapi persaudaraan sebagai orang Manggarai, sebagai orang Katolik Manggarai, kita tidak akan pernah pindah. Kita akan tetap. Dan yang terakhir, dalam terang memperjuangkan kepentingan umum konteks masyarakat kita, konteks keuskupan kita di 3 Kabupaten Manggarai ini, kita berharap bahwa para politisi kita sungguh memikirkan kebaikan dan kesejahteraan daerah ini tidak hanya sifatnya sesaat. Ini bisa dimengerti dengan sangat luas dalam arti program pembangunan segala macam. Dan bolehlah dikatakan bahwa gereja keuskupan sangat mengharapkan bahwa para politisi kita juga memperjuangkan itu pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di sini juga antara lain di dalamnya bagaimana aspek ekologi, aspek lingkungan hidup juga perlu diperhatikan. Apa ini para politisi kita tahu bahwa hendaknya kita juga berjuang bersama dan gereja sudah menunjukkan sikap kritis profetis politisnya. Semoga juga mendapat dukungan real dari para politisi kita secara nyata. Gereja tidak pernah berjuang untuk kepentingan dia, tapi kepentingan anak-anak Manggarai, tanah Manggarai ini secara berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Domi. Selanjutnya kita ke Bapak Yoakim. Apa pesan dan harapan Pak Yoakim untuk gereja keuskupan Ruteng pada umumnya dan untuk Komisi Kerawam pada khususnya? Baik, terima kasih menyimak ya Pak, sehingga dialog kita hampir sudah masuk di babak penghujung. Hampir saya memaknainya seolah-olah saya sedang mendengar banyak hal tentang di ruang kuliah sehingga saya hampir lupa bahwa kita lagi sedang berdialog. Banyak hal yang Bapak Domi sampaikan mengantar memori saya kembali kepada 10 tahun yang lalu kan begitu. Tetapi ada hal yang menarik. Intisari daripada dialog kita pada pagi hari ini sebagai awam Katolik yang terjun ke politik praktis, tentu saya berharap pertama kepada Kerasulan Awam Keuskupan Ruteng. Ya, apa yang sudah dilakukan selama ini membuat kami merasa dilayani, merasa tersentuh melalui karya-karya pastoral Kerasulan Awam. Ya, tadi dijelaskan misalnya melalui perayaan Ekaristi, misa pengutusan, ya kami rasakan itu. Tentu ke depan kami berharap bahwa Kerasulan Awam ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Ya. Di mana bagaimana Kerasulan Awam ini harus bisa melihat secara komprehensif mulai dari perilaku, cara pandang kami, para politisi Katolik yang berkarya di 3 Manggarai ini, sehingga menjadikan itu semua sebagai kerangka untuk bisa memperbaiki dari waktu ke waktu. Itu untuk Kerasulan Awam. Tentu harapan kami, perhatian, wejangan, dan juga karya-karya nyata dari Kerasulan Awam yang nanti akan melibatkan, menurut saya mungkin melibatkan para politisi di 3 Manggarai, apakah itu nanti ada di birokrasi, di eksekutif, di legislatif maupun yudikatif, ya melibatkan mereka dalam karya-karya Kerasulan Awam menurut saya cara nyata untuk mengajak untuk kembali ke habitat asal.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua bagaimana harapan kami kepada Kuskupan Ruteng. Ya tentu Kuskupan Ruteng kami sangat berharap perhatian penuh karya-karyanya melalui juga suara gembala dari Bapak Uskup. Apakah itu terjadi pada Natal ataupun Paskah maupun suara-suara di mimbar gereja pada setiap hari Minggu. Ya karya-karya nyata seperti itu, misal suara profetis seperti itu yang senantiasa mengarahkan para politisi termasuk saya ini untuk senantiasa kembali ke ajaran-ajaran sosial gereja, ajaran iman Katolik, sehingga kami juga merasa tidak pernah ditinggalkan. Yang berikut hal terakhir menurut saya komunikasi. Tidak hanya kami mengharapkan kepada kerasulan awam, tidak juga hanya mengharapkan kepada partisipasi maupun keterlibatan serta perhatian dari Kuskupan Ruteng, tentu kami harus memposisikan diri, membuka diri. Bahwa kami harus tahu diri, taat asas bahwa kami ini awam. Maka di Kuskupan Ruteng ini ada yang namanya kerasulan awam. Untuk kami tetap senantiasa melakukan komunikasi dari waktu ke waktu. Demikian juga kepada Kuskupan Ruteng, kami harus menyadari sebagai anggota gereja, harus membuka diri, dan juga harus menyadari bahwa Kuskupan Ruteng sebagai institusi, kami harus kembali. Kemanapun kami berkarya, kami harus mampu menjaga nama baik gereja, menjaga nama baik Kuskupan Ruteng, menjaga nama baik kerasulan awam atau awam pada umumnya di Kuskupan Ruteng itu. Saya rasa kita saling terbuka, gereja secara institusi, kerasulan awam sebagai bagian dari Kuskupan Ruteng yang memiliki perhatian kepada kerasulan awam, kami juga harus menyatakan diri untuk kembali dan mengikuti ajaran-ajaran yang telah dicanangkan sejak awal dan mengambil bagian dalam karya-karya kerasulan awam di Kuskupan Ruteng. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih diskusi kita di hari ini. Demikianlah bincang-bincang kita dengan tema Gembala dalam dunia politik. Politik adalah panggilan. Harapan gereja bagi para politisi sebagai sebuah amanah. Bangunlah sesuatu untuk kepentingan masyarakat dan jadikan iman sebagai pedoman dan arah dari pelaksanaan seluruh program kehidupan. Semoga para politisi kita bisa menampakkan nilai-nilai nilai-nilai Kristiani dalam seluruh kiprah politik mereka. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Yoakim dan juga Pak Domi. Kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa dalam bincang-bincang edisi kali berikut.